Oke, eh, teman-teman mahasiswa mata kuliah WGTIK S1 Informatika diinformasikan bahwa acara kuliah umum alumni BIKOTS mata kuliah WGTIK hari ini saat lagi akan dimulai. Jadi kami mohon kesediaannya seluruh peserta untuk merename namanya ya dengan format nama, underscore kelasnya, dan NIM. Terus juga menggunakan virtual background yang nanti akan kita share di kolom chat atau kemarin udah di-share sama dosennya ya. Terus juga diharapkan semua bisa on cam selama kegiatan pelaksanaan acara ya. Karena hasil Zoom ini nanti rekamannya akan dikirim ke dosennya, mungkin akan ngelihat siapa teman-teman yang akan on cam dan enggak. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke. Tolong diinfoin juga teman-teman yang belum hadir untuk segera hadir ya teman-teman ke Zoom-nya. Di sini saya lihat baru ada 100 orang ya. Nah, ini udah saya share teman-teman virtual background-nya. Mungkin kemarin ada yang belum download virtual background-nya, boleh di kolom chat. Yang belum on cam boleh on cam ya teman-teman ya. Karena di sini Mas Taninya udah ada nih teman-teman, alumni dari S1 Informatika nih, sama kayak teman-teman semua. Ya, izin saya mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati nih, pembicara kita hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Ada Mas Tani Yorosi Wahyu Nadi, yang juga alumni S1 Informatika Angkatan 2008 nih, teman-teman. Di sini Mas Tani itu 2008 sudah kuliah, teman-teman. Teman-teman 2008 masih apa nih? Banyak kan nih? Masih sekolah ya? Mungkin ada yang masih SD atau SMP kali ya. Nah, serta seluruh peserta alumni BIKOTS yang kami banggakan yang hadir hari ini, terima kasih ya, teman-teman. Saya harapkan walaupun ini mata kuliah wajib teman-teman yang harus hadir, tapi ini saya yakin ilmunya sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semua. Jadi saya harap teman-teman aktif dan teman-teman juga menyimak dari awal sampai akhir ya. Gitu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan alumni BIKOS dan kuliah umum GTIK S1 Informatika Fakultas Informatika dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya teman-teman semua, semoga hari ini pada kondisi sehat ya teman-teman yang kami banggakan. Di era transformasi digital yang berkembang sangat pesat, peran talenta informatika menjadi krusial dalam menciptakan inovasi dan memberikan dampak global ya teman-teman. Melalui kegiatan hari ini kita menghadirkan alumni inspiratif yang telah membuktikan kiprahnya di tingkat internasional nih teman-teman, untuk berbagi pengalaman, insight, serta motivasi kepada teman-teman semua nih, ya adik-adik kelasnya ya. Jadi eh, boleh dimanfaatkan banget kegiatan kita hari ini. Banyak nanya sama eh, kakaknya nih, Mas Tane nih, boleh banget. Karena Mas Tane juga kan dulu informatika ya. Pasti selinier sama teman-teman. Setelah lulus nanti teman-teman mau kemana, alurnya, mau gimana, apa yang harus disiapin, tanya aja. Boleh ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mendapatkan wawasan dari seorang alumni yang saat ini berkarir di salah satu perusahaan teknologi terbesar dunia nih, yaitu Microsoft ya, teman-teman ya. Di sini pasti nggak ada yang nggak tahu apa itu Microsoft ya, teman-teman. Apalagi anak-anak informatika lah. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya, teman-teman mahasiswa, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita hari ini. Beliau adalah alumni S1 Informatika Telkom University, mungkin waktu itu masih IT Telkom ya, teman-teman, angkatan 2008, yang saat ini berkarir sebagai Senior Software Engineer di Microsoft. Perjalanan karir beliau merupakan bukti nyata ya teman-teman, bahwa lulusan Telkom University itu mampu bersaing dan memberikan dampak di kancah global. Jadi teman-teman tetap optimis, yakin bahwa lulusan Telkom University itu bisa bersaing di dunia internasional ya. Untuk itu mari kita sambut dengan hangat Mas Tane Yorosi Wahyunadi, dan kepada Mas Tane kami persilahkan. Bangga Mas. Terima kasih Pak Ajat. Sama-sama Mas. Oke, ya salam kenal semua buat adik-adik jurusan satu IF, Telkom University. Oke, saya akan mulai share screen.
Oke, oke, terima kasih. Nah, topik hari ini yang mau saya share adalah peran talenta informatika Telkom University di era transformasi digital. Oke, slide-nya dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Dia sudah sempat Pak Jat singgung. Nah, panggilan saya Osi. Dulu dipanggil itu dari kecil. Oke, saya ya lulusan Telkom 2008, mahasiswa biasa. IPK dulu lumayan bagus dan lulus lebih cepat dari 4 tahun. Oke, sampai sekarang juga masih bingung tentang dunia software engineering, soalnya selalu berubah dan berubahnya cepat sekali. Sedikit apa perjalanan saya lulus 2012, saya kerja di Indonesia di dua company dalam rentang hampir 2 tahun. Pertama Value Stream, ini ada di Bandung. Saya dulu kuliah waktu masih ngerjain tugas akhir. Setelah itu saya lompat ke Mitrais di Bali. Ini pekerjaan saya setelah lulus. Di sana ngerjain project untuk klien dari Australia. So, pakai bahasa Inggris setiap hari sejak di situ. Setelah itu 2013 Desember saya pindah ke Malaysia. Di sana saya kerja untuk tiga company yang berbeda, Medium, Tracubes, dan Alphato Systems. Company ini skillnya beda-beda, ada yang kecil, sedang, terus yang terakhir Alphato System ini Jerman company, tapi dia punya development center di Malaysia. Di sana ya saya terbiasa ngomong pakai bahasa Inggris juga. Dan ini pengalaman saya pertama tinggal di luar negeri. Terus 2019 Januari sebelum COVID, saya iseng-iseng melamar dan pindah ke Czech Republic. Bagi yang belum tahu, Czech Republic itu letaknya di Eropa Tengah, dekat Jerman, dekat Austria, diapit Jerman, Austria, Polandia, dan Slovakia. Dia landlocked country. Di sana saya pindah-pindah juga. Jadi saya sebenarnya ini kutu loncat dari company namanya McHugh, Moody's, Delta Trade, Velocity, dan sekarang di Microsoft. Sebagai gambaran, Microsoft Czech Republic ini salah satu development center yang besar. Dia dapat status mega development center. Ada 1.000 lebih company di 1.000 lebih employees yang ada di Czech Republic. Jadi di Eropa itu ada dua development center yang besar, satu di Ireland, yang kedua di Czech Republic. Di Indonesia juga ada Microsoft, tapi bukan development center, lebih ke kayak sales sama consulting dan sebagainya. Jadi development center itu maksudnya uh, tempat untuk develop internal produk Microsoft kayak Copilot, Microsoft Teams, Windows, bikin .NET Framework atau C# dan sebagainya. Selain pasti yang terbesar yang di US, development centernya. Oke, jadi kerjaan saya sekarang, saya bikin backbone communication untuk produk Microsoft, terutama untuk sending notification. Pemakai terbesar service yang tim saya kembangkan itu Microsoft Teams dan Copilot. Jadi kalau teman-teman punya Microsoft Teams, terus dapat notifikasi, message atau call, dapat ringtone-nya yang sangat terkenal itu ada bagian kecil dari apa yang tim saya kembangkan. Skill-nya cukup besar, average RPM-nya request per second 1,8 juta. Kalau peak tahun lalu bisa 2,5 juta request per second. Tapi mungkin tahun ini bakal bertambah soalnya banyak lagi produk yang mau onboard untuk memakai service tim saya. Oke, lanjut. Oke, jadi saya total experience selama ini 14 tahun di 3 negara di 9 company yang berbeda.
Dan ya banyak penolakan sepanjang jalan karir, jadi nggak semulus yang saya rangkum di sini. Karena panjang sendiri itu membahas kegagalan, penolakan, dan sebagainya. Oke, sekarang kita mulai dengan pertanyaan. Dalam 5 tahun ke depan, adik-adik ini pengen berkarir di mana? Atau sudah ada gambaran nggak? Ini saya ada beberapa pilihan A, B, C, D, E. Pertama di local startup atau Indonesian company. Kedua, tech company dengan apa, tim engineering yang berskala dunia kayak GoTo, Traveloka, Shopee, maybe also TikTok, ByteDance, atau pengen remote kerja luar negeri tapi dari Indonesia, gaji dolar, UMR Jogja, semacam itu. Atau pengen relocate internationally, pindah luar negeri, Singapura, Malaysia, Europe, US, Australia, Timur Tengah, semoga udah nggak perang lagi. Terus, atau belum tahu. Kalau pengen jawab, boleh tulis di chat. Nggak tahu nanti chatnya jadi ramai atau enggak. Seng-seng aja. Nah, nggak perlu apa dijawab. Maksudnya nggak perlu diutarakan alasannya. Coba tulis saja. Oke, oh, aku lihat sekilas saja ya apa jawabannya. Ah, C, C, F. Ada yang jawab F. Oke, bagus. Beda. Oke, semua jawaban valid. Jadi tidak ada benar salah. Dan ini nggak masuk nilai. Jadi dan mungkin juga jawaban teman-teman bakal berubah tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi. Oke. Terus kita lanjut ke selanjutnya. Di topiknya kan ada kata-kata global impact. Nah, ini maksudnya apa? Aku sendiri juga nggak tahu waktu dapat undangan ini. Apa ini global impact? Terus aku pikir-pikir sama konsultasi dengan AI juga. eh, Mungkin ini ada 4 gambaran. Global impact. Di skala impactnya luas, global, lebih dari satu negara. Itu asumsiku. Jadi misal kamu bikin software eh, yang menggunakan atau usersnya banyak dari misalkan 20 negara yang berbeda. Terus misal adik-adik menyelesaikan masalah dengan skill yang besar yang mencentuh ribuan atau jutaan users. Terus juga bisa juga adik-adik atau kita share knowledge yang membantu engineer yang lain di Indonesia atau engineer lain di negara lain untuk berkembang. Atau bisa juga eh, misal adik-adik Ya, atau sumpah kita nggak bisa pindah ke, ngerjain tugas aku kalau kamu begini. aduh, dikerjain nanti aja nggak apa itu tugasnya. Atau DM saya bisa bantu nanti. Oke, intermezzo tadi suaranya. Oke, jadi atau bisa juga eh, adik-adik bisa kuliah di luar negeri atau kerja di luar negeri, terus balik ke Indonesia untuk melakukan mentoring atau misal duitnya udah banyak, invest di Indonesia atau membangun startup baru di Indonesia. Ya, semuanya itu global impact. Jadi yang penting di global impact itu menurut saya itu adalah impact-nya, reach-nya, dan juga kualitas dari apa yang kita kembangkan. Nggak peduli dengan job title atau location-nya. Entah job title-nya manager, engineer, principal, lokasinya di mana aja, terserah nggak apa-apa. Nggak harus di luar. Kita juga bisa melakukan global impact dari
Indonesia dari kos-kosan kita dan sebagainya. Dan ya, bisa dimulai dari sekarang. Eh, Adik-adik bisa mulai berpikir beyond kampus IT Telkom. Kampus Telkom University. Nggak harus keluar dari Indonesia. Oke, terus. Oke, ini masuk part pertama. Tadi baru pembukaan ternyata. Dunia apa yang mau kalian masuki? Kita kembali ke topik kita, digital transformation. Waktu dapat topik ini, kembali lagi saya berpikir, apakah digital transformation itu masih relevan di tahun sekarang, 2026? Soalnya saya mendengar ini sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, digital transformation. Nah, dulu, mungkin sekitar 2010 sampai 2020, misal company atau organisasi mempunyai website, itu sebuah keuntungan. Moving to cloud, uh, punya produk atau service di cloud itu dianggap sebagai sesuatu yang revolusioner. Goal mereka zaman dulu adalah untuk going digital dari manual paperwork terus jadi pakai sistem digitalize dan sebagainya itu goalnya. Dan sekarang 2026 menjadi digital itu sesuatu yang apa ya, yang baseline-nya. Jadi yang minimal digital, bukan lagi sebagai destination. Semua company di-expect untuk menjadi digital. UMKM, company besar, semua going digital. Meskipun belum semua. Kalau di luar, terutama di negara yang sudah maju, mostly semua going digital, mulai dari UMKM, company kecil. Di Indonesia mungkin belum bisa menyentuh segala bisnis sampai ke level yang kecil. Nah, mulai dari 2026 sebenarnya sudah mulai dari tahun kemarin eh, kita masuki era tidak lagi digital transformation tapi lebih ke AI transformation. AI jadi pembeda di sini dan dampaknya perusahaan-perusahaan mulai melakukan reorganisasi, restructuring dan juga mem-PHK karyawan. Dan ini nyata. Yang terbaru kalau adik-adik mungkin baca di berita, Oracle bulan kemarin atau beberapa minggu yang lalu layoff 20.000 sampai 30.000 employees. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Nggak tahu itu berapa persen dari total company-nya, tapi itu bukan hal yang bukan jumlah yang sedikit. Microsoft tahun lalu sekitar 10%, dan itu jumlah yang banyak sekali. Jadi kalau kita lihat tech industry sudah melakukan banyak layoff sejak 2022. Mulai dari startup, big tech, hampir semuanya. So, sekarang digital transformation itu sudah satu satu yang kritikal, tapi uh, gamenya sekarang itu berubah karena AI ini. Jadi semua bergerak lebih cepat dan digital transformation itu bisa dilakukan dengan cepat dengan bantuan dengan AI. Tapi dampaknya seperti ini. Banyak layoff, company sekarang sedang melakukan AI transformation, bukan hanya gimana cara memakai AI di company-nya, membangun produk dan sebagainya, tetapi juga gimana mereka merestructuring organisasi mereka biar lebih efisien atau efektif dengan AI. Bisa dengan mengurangi jumlah karyawan,
dengan sedikit karyawan, mereka expect company expect mereka untuk memproduksi output dengan jumlah yang sama sebelum mereka mereduksi jumlah karyawan. Dan ini sebenarnya semua, bukan semua, ya hampir semua juga masih meraba-raba. Apakah AI bisa memberikan keuntungan bagi mereka? Kalau company besar seperti Microsoft, Google, para pemain AI, mereka banyak invest buang duit di AI untuk membangun data centers, ngembangin models, ya Anthropic, OpenAI dan sebagainya. Mereka juga sedang melakukan bet, mereka taruhan apakah ini nanti akan berhasil. Taruhan mereka sangat besar dan terlalu besar, dan company-company besar ini, pemain-pemain AI sedang meyakinkan perusahaan-perusahaan lain bahwa AI bisa membawa value untuk perusahaan-perusahaan klien ini. Dan saat ini belum semua company merasakan manfaat dari AI. Jadi sekarang ya kadang masih dipertanyakan apakah benefit yang dibawa AI ini beneran nyata atau sekedar gimmick atau sekedar bubbles yang beberapa tahun lagi akan pecah. Nah, terus next slide. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah AI bakal menggantikan software engineer? Mungkin bisa ditulis di Zoom chat. Mungkin juga nggak semua lulusan informatika bakal menjadi software engineer. Dari pengalaman angkatan saya, kayaknya nggak terlalu banyak juga yang jadi software engineer. Karena ya informatika itu luas. Ya ini mungkin bisa diganti juga, will AI replace uh, selain software engineer apa data scientist, security engineer, consultant dan sebagainya. Mungkin kalau ada yang mau jawab boleh ditulis di chat. Tapi ya saya tulisin jawabannya nggak selalu yes or no, lebih dari itu. Nah, mungkin juga ketika teman-teman menjawab pertanyaan ini, ada yang berpikir salah jurusan, sudah masuk IF, saya masuk IF, ternyata baru tahun kedua AI udah di mana-mana. Nanti lulus jadi apa ya? Apakah masih bisa bersaing? Ya, tidak, ya tidak bisa sepenuhnya menggantikan pekerjaan software engineer. Ya, kayaknya jawabannya. Dan oke, langsung saja. What's actually happening? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini kayaknya 2 minggu kemarin, masalah di SEM Magazine. Ini Mark Russinovich dan Scott Hanselman. Ini dua mm, orang yang cukup terkenal di software engineering. Mereka bekerja untuk Microsoft. Mereka bikin artikel, mereka research tentang ini redefining software engineering profession for AI. Jadi hasil riset mereka, AI boost untuk senior engineers itu nyata. Senior engineers ini bisa dikatakan ya tidak tergantung tahun, tapi biasanya 5 tahun ke atas. Yang punya pengalaman 5 tahun ke atas. Jadi senior engineer digabung dengan AI, mereka bisa mengerjakan sesuatu berkali-kali lebih cepat. Jadi di Microsoft ada research project, internal project, project societas, ini agent untuk Office. Ada 7 part-time engineers dengan AI, mereka bisa produce 110 lines of code dalam 10 minggu dan hampir semuanya AI generated. Jadi pekerjaan software engineering itu berganti dari menulis kode manual ke arah orchestrating. Ya, menyuruh AI mengatur AI untuk mengerjakan ini,
directing, bikin plan dan suruh AI untuk mengerjain, terus memverifikasi hasil kerjaan dari AI, dan juga integrating dengan existing systems atau integrating dengan another systems. Nah, cons-nya, negatifnya untuk junior engineers atau early in career engineers kayak fresh graduate, lulusan baru, uh, mereka ini cenderung belum bisa untuk menyetir atau memverifikasi output dari AI. Mengapa? Karena kita bisa menyetir atau memverifikasi kerjaan AI kalau kita sudah master atau sudah paham betul dengan apa yang dikerjakan AI. Jadi biasanya kan junior itu pengalamannya belum banyak, experience-nya belum banyak. Jadi kadang mereka menganggap hasil generate dari AI keren, bagus, padahal bisa saja AI membuat mistakes. Judgment mereka masih kurang. Dan ini contohnya juga AI code generate hasil AI, kadang ada bugs, kadang AI mengklaim bahwa kerjanya sukses meskipun kalau di run code-nya broken dan sebagainya. Ini hal-hal yang junior developer eh, masih susah untuk melakukan judgement atau verifikasi. Trennya sejak GPT-4 launch, employment of fresh graduate umur 22 sampai 25 tahun di kerjaan yang terekspos oleh AI itu trennya menurun sekitar 13%. Jadi intinya apa? Jadi eh, company yang bidang pekerjaannya terekspos oleh AI kayak software engineering, mereka cenderung tidak lagi meng-hire fresh graduate. Ini trennya. Industri sekarang cenderung untuk meng-hire junior dan skip junior. Ini sesuatu yang saat ini terjadi. Jadi kalau teman-teman nanti lulus 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi, mungkin tetap seperti ini atau lebih parah atau membaik. Nah, memang eh, untuk menyelesaikannya, untuk mengantisipasi ini, industri memang harus eh, dengan sadar untuk invest di junior. Invest di sini dengan artian ketika company nge-hire junior, company tidak bisa mengharapkan output langsung. Jadi ada learning curve bagi juniors untuk bisa catch up dengan senior. Jadi misal setahun pertama, company tidak mengharapkan output yang besar dari junior. Mereka anggap setahun pertama untuk junior itu learning. Jadi ini namanya invest. Company harus invest di junior, plus juga invest di time senior. Karena company tidak bisa tidak bisa hanya melepas junior untuk mengejar sesuatu dengan AI sendiri, tapi company juga harus invest waktu dari senior untuk digabungkan dengan junior tadi untuk mengomentari si junior, biar si junior ini bisa catch up dengan expertise-nya senior, bisa punya skill untuk ngejudge kerjaan hasil AI dan seperti itu. Jadi memang harus ada investment dari company. Jadi Jadi bukan tips ya. Jadi kalau misal nanti eh, teman-teman kerja terus mempunyai per senior yang bisa membantu adik-adik untuk growth lebih cepat, itu sangat bagus. Karena tidak semua company mempunyai budget untuk invest di junior dan invest sedikit waktu senior untuk nge-mentor junior.
Terus apa lagi? Oke, ini ada pertanyaan yang susah dan oke, nggak ada yang jawab dan tidak perlu dijawab, kan perlu kita apa ya? Kita renungkan. Ini yang kayaknya ya sempat aku singgung tadi. Gimana kita ngetrain seseorang untuk memverifikasi hasil kerjaan di mana seseorang itu tadi belum paham betul apa yang dia kerjakan. Terus AI juga bisa menjadi hambatan tersendiri untuk seseorang untuk menjadi master di bidang tertentu. Terus ini ada riset juga, orang yang nulisnya selalu minta bantuan AI, ya brain activity-nya menjadi apa ini, berkurang, dan ini dinamakan cognitive debt. Terus kalau semuanya dikerjain AI, kita belajar apa? Apa yang kita pelajari? Kita belajar menghabiskan token, seperti itu. Terus company yang akan meng-hire kalian 3 tahun lagi ingin kalian untuk ini bisa ngejudge output dari AI. Nah, semuanya itu, pertanyaan itu, jawabannya selalu memerlukan fundamental yang saat ini kalian pelajari sekarang di kampus. Mungkin ya sekarang kalian belum merasakan manfaat apa yang kalian pelajari, tapi itu sebenarnya adalah fundamental yang nanti ketika kerja akan diperlukan. Dan ini nggak cuma apa ya, nakut-nakutin. Ini sebenarnya terjadi, termasuk di ya company-company besar, company kecil juga, semua company. Nah, terus lanjut lagi, ada pertanyaan, true or false? Kalau kita jago coding, masih perlu bahasa Inggris nggak untuk global karir? Bisa dijawab di chat. Oke, true, true, false, true, false. Oke. Oke, jadi kita lihat jawabannya di next. Nah, oke, ini eh, problem talenta dari Indonesia, dari Telkom University, ya mostly dari Indonesia lah, untuk bisa bersaing di kancah global. Pertama, English proficiency. Ya, English kita masih rendah. Saya merasakan itu, dan saya bagian dari situ. Kalau kita bandingkan di Asia Tenggara dengan Singapura, Malaysia, jelas kalah. Dengan Filipina, kalah juga. Nah, dengan Vietnam, mungkin masih sama. Ini problem yang harus diperbaiki. Karena Inggris itu eh, bukan lagi keuntungan kalau mau bermain di level global, tapi wajib. Nah, terus juga problem lain seperti culture komunikasi kita yang nggak enakan untuk bilang no. Kita cenderung bilang ya, meskipun kita nggak terlalu paham, nggak yakin. Misal dikasih kerjaan, kita nggak tahu bisa ngerjain, atau kita nggak paham sesuatu, kita cuma bilang ya, ya, padahal kita belum ngerti. Nah, ini nanti bisa hmm,
membuat tim kita tidak percaya kepada kita. Nah, terus juga kita nggak punya presence di kancah global. Di dunia global ini kan sebenarnya udah nggak ada border. Jadi era sebelum internet, mungkin kita masih ada border. Misal orang dari Indonesia nggak bisa kelihatan dari luar negeri, kecuali emang top level yang menang Olimpiade atau apa, masuk berita dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang, untuk bisa kelihatan di global itu eh, sangat mudah. Sangat mudah dalam artian kita bisa dengan cepatnya bikin portfolio online, kayak GitHub Profiles, atau bikin website, bikin apps, kita bisa dengan cepat untuk publikasi ke dunia luar. Terus juga ada interview gap. Tren sekarang, beberapa tahun terakhir, sekarang sudah mulai agak berubah, tapi harusnya interview culture masih ya belum terlalu banyak berubah. Lead code dan sistem desain interview kurang dipelajari di Indonesia. Padahal ini hmm, salah satu jalan, bukan wajib ya, ya hampir wajib untuk bisa bersaing di kancah global. Karena lead code dari sistem desain interview ini sebenarnya nggak cuma nunjukin kalau kalian bisa coding atau menyelesaikan masalah, tapi juga nunjukin kalau kalian bisa komunikasi, kalian bisa nge-breakdown permasalahan, kalian bisa mengklarifikasi suatu masalah. Jadi ada gap di sini lead code. Nah, lead code ini kalau yang belum tahu ini kayak pelajaran algoritma dan pemrograman plus algoritma dan struktur data. Sistem desain interviews ini lebih ke, kalau kuliah dulu memang nggak tahu aku di kuliah apa. Tapi ini biasanya kalau kerja by experience, lama-lama paham cara melakukan sistem desain interviews. Kalau kuliah aku nggak tahu. Mungkin bikin desain dokumen sebelum ngerjain project bisa meningkatkan sistem desain interviews. Terus confidence, nah ini yang susah juga. Biasanya orang-orang kita itu technical kuat, tapi kurang bisa menjual, gak confidence. Jadi ini yang membuat kita susah untuk bersaing di global. Aku juga masih ada kendala di sini, itu masalah confidence, menjual diri sendiri. Jadi banyak rejection di karirku juga karena undersell, undersell myself. Padahal ketika sudah keterima kerja, skillnya sama-sama dengan yang lain, dengan orang-orang dari luar. Tapi waktu interview, waktu diskusi, sorry, itu kurang bisa menjual ide atau menunjukkan kemampuan kita. Karena kurangnya percaya diri. Nah, terus ya, realitas sekarang, problem baru, layoff di mana-mana, opening job global juga semakin sedikit, dan kompetisinya makin besar. Jadi, ya, kompetisinya bakal lebih susah. Sampai sekarang, ya, sekarang ini juga sudah banyak yang merasakan fresh graduate susah untuk mendapatkan entry level jobs. Saingan di Indonesia sendiri sangat besar. So, kalau teman-teman punya LinkedIn, misal kalian bisa cek job opening, kalian filter dari 1 jam terakhir, job yang baru diposting, kalian lihat berapa jumlah aplikannya. Sejam aja udah bisa puluhan, ratusan, cepet banget. Itu baru yang lamar. Dan
mungkin hanya satu atau dua yang keterima. Dan berita bagusnya, hal-hal seperti ini bisa kita perbaiki. Mulainya ya sekarang. Kalian masih punya waktu 2-3 tahun lagi, karena masih tahun kedua atau ketiga, masih punya cukup waktu untuk memperbaiki. Tapi harus uh, dimulai secepatnya. Kalian harus punya sense of urgency. Karena kalau tahun terakhir baru mau mempersiapkan, hanya telat. Karena tahun terakhir nanti sudah mulai fokus di tugas akhir. Dan itu bakal lumayan bikin stres. Oke, jadi nextnya itu mungkin masih berkaitan dengan tadi. Ya, English itu hmm, karir multiplier. Jadi contoh pertama, engineer yang jago tapi nggak bisa ngejelasin ide, itu bakal nggak terlihat di tim global. Dia jagonya di keep sendiri aja nanti. Hanya dia sendiri yang jago. Nggak bisa ngejelasin ke orang lain. Nggak bisa bikin orang lain jago. Nomor dua, yang B, engineer mediocre, terus komunikasinya jelas, ini bisa di hire, bisa promosi, bisa di hire maksudnya, kan dari average engineer, clear komunikator, dia waktu interview bisa ngejelasin dengan baik ke interviewernya. Jadi interviewers atau hiring managers bakal lebih senang dengan average engineer ini. Karena dia diajak ngomong nyambung, diajak diskusi nyambung, dia bisa ngejelasin. Dia bisa di-hire, atau kalau sudah di-hire, dia bisa dipromosi ke jabatan yang lebih atas. Terus yang C, sudah jago, jago technical, jago komunikasi, nggak ada lawannya. Nah, terus ini sebagai contoh, day to day kerjaan saya menulis semua dalam bahasa Inggris. Pull request review, Slack messages, aku pakai contohnya Slack, bukan Teams. Mungkin uh, di sini lebih terbiasa Slack, aku nggak tahu. Terus kayak desain dokumen, incident report, semua dalam bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Indonesia. Juga untuk nulis catatan-catatan kecil, itu untuk diri saya, meskipun untuk diri saya sendiri, saya biasakan pakai bahasa Inggris. Dan sekarang ada AI, jadi sebenarnya barrier untuk menulis ini jadi lebih kecil karena kita ada bantuan AI. Nah, dan bagusnya bahasa Inggrisnya tidak harus perfect. Yang penting uh, rekan bicara kita nyambung dan mengerti apa yang kita sampaikan. Tapi jangan berhenti di situ saja. Kita juga harus selalu improve skill komunikasi kita. Nah, ini sedikit flashback waktu saya ya tadi bekerja di Metrise untuk klien Australia. Saya mulai terbiasa melakukan banyak hal dalam bahasa Inggris sejak hari itu. Bukan sejak kuliah, tapi sejak saat itu, saat kerja di company ini. Jadi terpaksa pakai bahasa Inggris, jadi sekarang terbiasa. Terus, oke, tadi tentang bahasa Inggris. Nah, ini sekarang communication skills-nya. Kemampuan berbahasa itu part of communication skills. Jadi communication skill itu lebih dari kemampuan berbahasa. Nah, ini komunikasi yang penting dalam dunia kerja. Ya, di global, nggak cuma global, tapi juga di level Indonesia. Yang pertama, async writing. Jadi kalau kerja di tim global itu, pasti engineer-nya nggak cuma ada di time zone yang sama. Misal semua nggak di WIB, ada yang di WIB, ada yang di GMT plus 2, ada yang di GMT minus 7, dan sebagainya. Nah, kita kan pasti susah untuk nyari overlap time yang sama dari
engineer dengan misal 3 time zone yang berbeda. Nah, di sini pentingnya async writing. Async writing. Jadi misal kita send email atau tulis dokumen di time zone kita, nanti setelah time zone kita selesai, jam kerja kita selesai, engineer di time zone lain bisa baca tulisan kita. Jadi kita nggak harus nunggu untuk semua engineer untuk online, terus ngobrol bareng-bareng. Jadi kemampuan untuk menjelaskan problem yang kompleks dengan jelas dalam bentuk tulisan itu adalah skill yang sangat bermanfaat. Terus yang kedua, being direct to the point, ngomong yang jelas, jelas apa yang kalian inginkan. Jangan apa ya, bikin orang menduga-duga. Jangan pakai kode-kodean. Ngomong aja yang jelas. Biar apa? Biar kerjasama dengan tim yang lain, anggota tim yang lain atau dengan klien dan sebagainya itu eh, apa ya? Ya meminimalisir miskomunikasi ya. Terus juga biar nggak back and forth. Misal setelah kalau apa kita nggak direct, misal tim kita ngerjain sesuai yang apa kita perintah tapi nggak jelas, mereka ternyata ngerjain hal yang salah, nanti jadinya kerjaan dibalikin lagi ke kita balikin lagi ke mereka dan seperti itu. Jadi bikin bikin lama. Terus technical documentation kayak nulis desain dokumen ini mungkin hal yang apa ya? eh, hal yang kurang menarik untuk menulis desain dokumen, arsitektur decision dan sebagainya. Nulis dokumentasi itu kayak hal yang kurang menarik, lebih menarik coding daripada nulis dokumen. Tapi kalau kita bekerja, kita bicara tentang bekerja, especially dengan apa di company yang gede, desain dokumen itu sangat penting. Karena biasanya kerjaan kita nggak hanya kita yang bakal maintain, kerjaan kita nggak hanya bersinggungan untuk tim kita, tapi juga untuk tim yang lain. Jadi kita harus menulis desain dokumen di mana nanti tim lain atau anggota tim kita sendiri bisa nge-review hasil apa desain kita sebelum implementasi. Terus juga ada skill untuk knowing when to push back. Gak cuma yes yes. Terus tahu juga kapan harus align pemahaman dengan anggota tim, align pemahaman dengan klien. Ya, semua adalah skill. Nah, ini adalah apa? This is what separates engineers who advance from those who stay stuck for years. Aku bisa ngomong seperti ini karena aku dulu dan mungkin sekarang masih lack of these skills. Jadi aku tahu rasanya nggak punya skill ini susah untuk naik karir dan apa? Jadinya kita jago tapi kurang terlihat. Ya, aku juga masih dalam proses untuk belajar mempelajari skill ini. Jadi gak bisa langsung apa instantly kita jago semuanya. Semua butuh proses. Dan ya nggak ada endingnya belajar. Nah, ini ada skenario pertanyaan. Misal kalian bekerja di tim leadnya ada di Seattle, ini di US. Kerjaannya nggak jelas, deadline-nya seminggu, dan kalian di Bandung. Terus apa yang kalian lakukan? Yang Bandung dengan Seattle berapa? 12 jam nggak ya? Nggak tahu. Ada opsi, mungkin bisa dijawab di chat juga. Menunggu besok kalau mereka online, atau besok pagi ketika mereka online. Atau mulai aja kerjain dulu dengan asumsi kita. Atau dikirim, atau kita kirim message, kirim pesan, email, atau chat dengan pertanyaan yang spesifik. Dan kita juga propose timeline, apakah itu yang seminggu itu visible atau enggak. Terus atau bisa juga kita tanya ke coworker, rekan setim kita yang ada di Bandung, apa maksudnya kerjaan ini.
Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D, dan sebagainya. C ini bisa benar, tapi tidak mutlak benar. Yang benar mana? Eh, semua kadang benar, tapi biasanya C ini yang apa? Yang di banyak situasi bisa apa ya? Bisa menguntungkan. Tapi A, B, dan D kadang juga bisa benar. Dan ini apa yang sebenarnya kita butuhkan. Ini ada contoh skill yang high demand, hampir wajib kayaknya, yang cloud ini. Kita harus bisa cloud technology. Kalau zamanku tugas akhir dulu 2011-2012, cloud ini masih baru. Jadi ada beberapa mahasiswa yang tugas akhirnya tentang cloud computing. Tapi sekarang ini udah skill basic dan high demand. Tiga pemain besar, Azure, AWS, GCP. Ada juga mungkin di Indonesia banyak yang pakai yang dari China itu aku lupa namanya apa. Tapi ya kalau kalian bisa salah satu dari tiga besar ini switch ke cloud computing provider yang lain bisa cepat. Terus juga distributed system dan microservices, AI LLM integrations ini wajib. Dimulai dari misal pakai AI assisted coding untuk bantu coding, terus kita bisa naik level ke LLM integration, bikin dan sebagainya. Atau kalau yang kuliah yang nanti spesifikasinya ke AI bisa ngembangin bikin model, pelajarin bikin model dan sebagainya. Terus unit test, testing culture, unit test integration end to end. Ini jadi hal basic sekarang. Dulu masih banyak tim yang menangguhkan untuk membuat unit test, integration test dengan alasan mereka harus invest waktu untuk mau melakukan itu. Tapi sekarang dengan adanya AI ini udah jadi sesuatu yang wajib ada. Karena bikin unit test sekarang gampang. Kita tinggal prompt AI yang bikin. Tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan automation test. Terus CI/CD dan DevOps ini wajib. Jarang company yang sekarang deploy aplikasinya ke server manually, copy paste file executable-nya dari lokal ke server. Hampir semua sudah pakai CI/CD. Ya, wajib dipelajari. Sistem desain, ya ini wajib. Ini sangat diperlukan, terutama untuk naik ke tingkat ke jenjang karir berikutnya, level medior, senior, principal dan sebagainya. Terus juga ada technical skills yang always valuable, kayak bikin clean dan readable code, terus tentang data structure dan algoritma, tentang database, API design, ini selalu valuable. Ini soalnya kayak fundamental, basic, nggak ini nggak tergantung teknologi apa-apa. Maksudnya database ini fundamentalnya, skill fundamentalnya, teknologinya bisa kayak Oracle, Postgres, MySQL, SQL Server dan sebagainya. Data structure, algorithm, readable code, pakai bahasa apa aja, API design, ini akan selalu penting. Dan ya nggak harus master semua, pilih misal dua atau tiga dan jago di bidang itu. Yang sisanya cukup tahu aja bukan cukup tahu definisi dan apanya, tapi dicoba minimal. Coba dan ada pakai untuk proyek yang nyata. Minimal tahu di situ. Jadi nggak cuma cukup tahu istilahnya, tapi cukup tahu dan pernah pakai. Pilih dua atau tiga dan master di situ. Ya ini bakal
membantu banget di early career nanti, terutama kalau di apa mau bersaing di luar. Oke, ini skills nobody teach in university but every employer values. Mungkin secara tidak langsung ini diajarkan di university, tapi kita nggak sadar aja. Pertama, ownership. Ini kalau kalian misal ngerjain project atau tugas besar, tapi masih nitip, cuma nitip nomor induk, nitip NIM, itu berarti belum punya ownership. Jadi, terus written communications, sempat disinggung sebelumnya, reliability, ini misal uh, reliability, ya bisa jadi orang yang diandalkan, be the person who delivers. Jadi misal kita bagi tugas, terus kalian kebagian ngerjain modul ini misal, tetapi kalau kalian di WhatsApp nggak bales, kerjaan nggak beres, itu berarti masih belum reliable. Cross cultural collaboration, ini work with people who think differently than you. Ini kalau misal ada tugas besar, timnya sama-sama dari informatika, mungkin pemikirannya cenderung sama. Jadi kita bisa latih cross cultural collaboration itu kalau di kampus aku dulu biasanya ikut project atau study group yang dari fakultas lain. Itu membantu mengasah pemikiran kita untuk bisa apa ya, kolaborasi dengan orang yang punya background berbeda dengan kita. Di tim di kerjaan nanti, kalau kita bekerja dengan orang asing, ini adalah apa? Hal yang penting. Jadi kita nggak kaget lagi misalnya kerja dengan orang yang punya personality yang beda, totally berbeda dengan kita. Seperti itu. Growth mindset ini sudah sering digaungkan. Nanti bisa dicari sendiri artinya apa. Intinya ya kayak jangan bilang tidak bisa, tapi belum bisa. Kita belajar cepat. Kita kalau ada kesalahan kita akui, terus terus beradaptasi. Dan juga problem framing, understand the problem before jumping to solutions. Ini penting biar nggak hmm, biar nggak mengerjakan sesuatu yang salah. Apa? Jadi kan uh, kadang kita itu cenderung ingin kelihatan jago, dikasih problem, langsung dikerjain tanpa apa ya, memahami dulu. Atau misal kalau ada sesuatu yang ambigu, tidak kita tanyakan dulu, ini yang benar di mana. Nanti kerjain aja dulu. Nah, mungkin ini nanti bisa bikin kendala di kerjaan karena kalau kita ngerjain sesuatu yang salah di dunia kerja, bakal ada banyak yang hilang di situ. Nggak cuma waktu, tapi duit juga. Dan juga mungkin opportunity juga bakal hilang. Nah, terus juga ya ini ada banyak hiring managers yang mengatakan aku bisa ngajarin teknologi, tapi nggak bisa ngajarin reliability atau attitude. Jadi ini reliability and attitude ini sangat penting. Aku dulu juga banyak melakukan kesalahan waktu kuliah. Aku ngambil side project seperti itu, side project, beberapa side project, terus kabur-kaburan juga. Aku ada di fase seperti itu, jadi orang yang nggak reliable dan punya bad attitude. Tapi sekarang udah tobat. Jadi kalau misalkan kira-kira nggak bisa nge-handle atau nggak tahu caranya, aku akan ngomong jujur di awal. Kalau dulu semua aku tampung, tapi akhirnya aku nggak bisa ngatasin dan jadi orang yang nggak reliable. Terus, oke, ini ada tiga jalan untuk bisa berkarir di dunia global. Pertama, kita bisa remote dari Indonesia untuk pekerjaan luar, gaji, misalnya tadi gaji dolar, UMR Jogja. Ya, ini yang diperlukan, English, self-discipline, time zone management, atau juga bisa bekerja di company eh, besar, unicorn, atau apa yang punya global standard engineering di Indonesia, kayak GoTo, Traveloka, Petdance, Sophie. Mereka sudah menerapkan engineering best practice kelas dunia.
Ini juga batu loncatan yang apa ya, yang bagus kalau mau berkarir, mau relokasi ke luar. Singapura, Malaysia, Europe, Australia, atau US. Nah, kalau di luar ini ada benefit yang ini, highest exposure and growth curve. Jadi kalau pindah keluar, nggak harus pindah keluar juga, tapi kalau pindah keluar biasanya kita akan dapat exposure yang lebih banyak dan growth kita bakal lebih cepat. Ini yang aku tadi lakukan, Indonesia, Malaysia, Czech Republic. Dan perlu ditekankan lagi, yang penting itu impact-nya, lokasinya itu terserah di mana. Ini bukan prerequisite-nya. Ini bisa dari mana aja. Kita juga bisa bangun world class company dari Indonesia. Nah, terus ada pertanyaan seperti ini. Kalau kita ninggalin Indonesia, apa? Kalau kita pergi ke luar negeri, apakah kita ninggalin Indonesia? Ini A, B, C, D. Nah, ini nggak perlu dijawab. Tapi ini ada jawabannya sih di sini. Nah, cukup direnungkan aja. Jadi engineers di global company bisa membawa balik tadi knowledge, network, investment, credibility dan sebagainya ke Indonesia. Dan ini Indonesian Tech Ecosystem grew partly because of engineers who left and came back or help from abroad. Kalau kalian telusuri unicorn-unicorn yang ada di Indonesia, biasanya founders atau early engineers itu kebanyakan dari luar yang balik ke Indonesia. Terus ya ini remittance, mereka bisa mentor yang engineers, bisa jadi investor, ini semua bentuk kontribusi. Jadi ini bukan berarti meninggalkan Indonesia kalau kita udah keluar. Nah, this is contoh yang paling patriotik. Dari manapun, dan kita bisa memakainya untuk membantu dari mana saja. Jadi ini tadi flashback singkat apa yang saya pelajari dari Indonesia, kerja untuk company Indonesia tapi kliennya luar, ini mempelajari mengajarkan saya untuk memakai bahasa Inggris setiap hari. Uh, Pengalaman pertama saya bekerja untuk global standard tanpa melihat ke Indonesia, dan juga membangun fondasi untuk bisa komunikasi atau bisa mengerjakan proyek dari luar. Di Malaysia, first time hidup di luar, first time ngerjain online platform, ngerjain enterprise system, ngerjain kerjaan untuk lagi European clients, membuat membuat kita lebih, membuat saya lebih confidence, yang beda culture. Meskipun waktu di kerjaan pertama juga sudah beda culture dengan asuran lain, tapi waktu di Malaysia harus mengambil European dan juga teammates-nya kebanyakan dari Malay, Chinese, Indian, jadi lebih beragam pengalaman sini. Nah, sekarang di Czech Republic ngebus karir banget karena ternyata banyak perusahaan internasional di sini. Jadi saya mulai menghandle sistem dengan skala besar di Czech Republic, pertama untuk untuk MyQ sudah besar, tapi mereka lebih ke embedded systems. Di Moody's ini kalau top 3 company untuk rating selain S&P and apa lagi? Kayak Moody's ini top 3 rating company. Terus Delta Trade ini mungkin company-nya nggak terkenal, tapi produknya mungkin kalian rasakan, terutama pecinta bola. Mereka banyak bikin online streaming platform untuk sepak bola, dan juga mereka terlibat project notifikasi untuk VAR untuk Piala Dunia Qatar kemarin, dan juga Piala Dunia yang ada di Indonesia yang beberapa itu. Terus Velocity ini payroll company, dia punya banyak clients di US untuk US market dengan data sekitar ya 9 juta
plus employee records, dan sekarang di Microsoft dengan sistem yang scale-nya lebih besar lagi. Jadi setiap step di karir ini ngajarin ya banyak hal untuk scaling sistem, kompleksitas, accountability dan sebagainya. Dan saya bukanlah orang yang paling jago di company, tapi ya ini terusnya terus belajar, nggak kabur, dan nggak takut untuk ngambil kesempatan yang challenging, yang nggak nyaman. Ini cara untuk grow. Oke. Dan ini juga ada, terima kasih untuk Telkom University. Ini yang ngajar strong ya, problem solving skills dari tugas-tugasnya yang banyak, yang dulu juga ketemu di beberapa kerjaan, exposure to real project dari tugas lab, dan juga dari para dosen-dosennya yang percaya atau nge-push saya untuk jadi lebih baik. Nah, mungkin teman-teman belum bisa rasakan manfaatnya, atau mungkin waktu dapat kuliah itu kadang bertanya, ngapain saya pelajarin ini? Apa pentingnya gitu? Dan aku dulu juga gitu. Jadi hasilnya apa? Hasilnya itu pemahaman nggak nancep banget. Tapi begitu begitu kerja, ternyata apa yang kita pelajari dulu itu baru kepake di situ. Jadi memang aku nggak tahu metode belajar yang paling baik gimana. Tapi yang aku rasakan sekarang ini adalah kita kalau belajar fundamental sesuatu itu harus dengan cepat kita sandingkan atau ya kerjakan bareng dengan praktikalnya. Jadi nggak cuma teori tapi langsung praktiknya gimana. Jadi itu lebih nancep. Jadi nggak cuma teori. Oke. Oh ini tadi. Ini ada pertanyaan singkat. Ya ini seperti problemnya aku tadi. Mata kuliah mana yang kira-kira nggak ada gunanya? Mungkin bisa dijawab kalau ada yang mau curhat juga dijawab di kolom chat. Tapi ini yang aku rasakan. Algoritma dan struktur data sangat penting untuk interview. Untuk bisa keterima kerja sangat penting. Operating system untuk distributed system, sistem skala besar sangat penting. Database teori, ini biasanya banyak bottleneck di database, sangat penting juga. Software engineering methodology, ini cukup complicated juga kalau udah kita kerja dengan tim dengan banyak orang. Mungkin kalau waktu kerja kelompok, tim dengan 4-5 orang aja ribet, punya argumen masing-masing. Jadi coba bayangkan misal ngerjain dengan ratusan engineers atau ribuan engineers, nanti lebih kompleks lagi. Nah ini juga poin yang tadi saya sempat singgung. Apa yang kalian pelajari sekarang ini mungkin nggak berasa sekarang, nggak jelas tujuannya apa, tapi percayalah nanti akan berguna, bakal tahu waktu kerja. Yang penting tetap stay curious, selalu tanya why behind each subject. Kalau dapat pelajaran teori baru, banyak-banyak tanya why. Terus juga cari tahu implementasinya di dunia kerja yang nyata. Terus ini kalau kalian ya masih di early career, tahun kedua, tahun ketiga, ini mungkin yang bisa dipakai cara untuk bantu nge-grow, mulai untuk bikin ya GitHub profile, bikin project di sana, membaca English content setiap hari, ngerjain lead code. Nah, ngerjain lead code ini dicoba juga dengan nggak cuma ngerjain yang penting solve, tapi juga ngerjain dengan menjelaskan dan explain. Kalau kita baca soalnya dengan lantang, kita ucapkan apa yang mau kita lakukan dengan lantang, uh, kita go through each code that we write dengan lantang, ini nanti akan membantu waktu interview. Terus kita bisa mulai korek dengan alumni,
Terus juga harus memakai AI tools untuk belajar. Jangan skip. Terus mid program ya nanti bisa internship di company. Kalau bisa ya, kalau pengen bisa mencari yang levelnya udah global. Tapi ya emang nggak banyak company juga. Terus juga mulai bisa contribute ke open source. Bisa belajar sistem design. Terus juga join community di luar sana. Banyak online bisa dicari nanti tergantung apa minat masing-masing. Terus final years ya bikin portfolio, prepare interview. Ini butuh waktu untuk prepare interview, nggak bisa lah, apa sehari 2 hari tiba-tiba jago interview, butuh waktu. Terus juga apply ke banyak lowongan karena pasti nanti bakal banyak rejection, bakal kena reject berkali-kali. Dan ya yang penting terus lamar aja, jangan patah semangat nanti kalau banyak rejection. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, kalau AI udah bisa nulis code, fix bug, generate dokumen, terus apa yang bikin kalian nanti sebagai engineer berharga? Bisa di-share jawabannya. Tapi kalau nggak mau share juga nggak apa-apa. Yang penting dipikirin aja. Terus ya Q&A time. Materinya sudah Pak. Oke, Mungkin Mas ada Tani. gaduh-gaduh. Nggak jelas Gak masih. apa, aman Mas. Ya, Ya, teman-teman, itu tadi materi dari Mas Tani ya. Teman-teman, berikutnya kita masuk sesi diskusi nih, teman-teman. Sebelumnya makasih ya Mas Tani tadi udah memaparkan materinya keren banget, mulai dari pengalaman kerjanya, berawal dari Indonesia, terus proyek yang dengan luar negeri, terus udah mulai about ke luar negeri sampai ke Czech Republic ya tadi ya Mas ya. ya, Nah, teman-teman nih punya gambaran buat teman-teman nih bahwa tadi juga Mas Tani cerita bahwa ke depannya apakah engineering akan digantikan oleh AI? Ada yang jawab iya, ada yang jawab belum tentu, kayak gitu ya macam-macam ya teman-teman ya. Nah, di sini ada sesi tanya jawab nih bagi teman-teman yang mau nanya boleh banget raise hand atau di kolom chat boleh. Mumpung Mas Taninya ada. Nah, ini ada Mas Jordan. Boleh Mas Jordan mau nanya? Boleh Mas open mic aja. Eh, Permisi, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jordan. Saya merupakan mahasiswa yang sedang menempuh semester 4 saya pada jurusan S1 Informatika. Nah, tadi eh, Kak Tani ada menjelaskan tentang apa yang seharusnya sebaiknya kita lakukan selama early career, mid career, dan pada final year tadi kan, Kak? yep. Nah, eh, saya merasa mungkin diri saya secara personal merasa bahwa agak kewalahan gitu Kak untuk kayak apa yang seharusnya kita lakukan pada waktu ini kan tadi ada penjelasan tuh buat eh, proyek-proyek sendiri untuk mengerjakan lead code dan juga itu sekalian bersamaan fokuskan pada nilai-nilai kuliah juga kan dan saya mengerti bahwa beberapa orang bilang wah nilai kuliah itu nggak penting nggak biasa saja nggak terlalu fokuskan pada karir tapi ya benar juga tapi kan tetap juga harus eh, ada komitmen lah ada beberapa persen dari fokus yang diberikan terhadap mempelajari materi-materi ini dan mendapatkan nilai yang kayak cukup atau setidaknya bisa eh, mendapatkan bagus lah nilainya IPK lumayan gitu. Walaupun tidak sepenting itu, tidak sepenting dengan proyek dan apa itu. Menurut kakaknya, apa yang seharusnya kita lakukan, fokuskannya gitu, walaupun kan ada banyak gitu, dan cara untuk tidak kewalahan dengan hal-hal yang perlu dikejar untuk mendapatkan karir yang baik begitu. Itu Oke. saja. Kasih ya. Nah, pertanyaan bagus dan concern yang valid. Kalau menurut saya, nilai kuliah itu penting. Kuliah itu penting. Nomor satu kuliah dulu. Karena apa? Orang bisa ngomong IPK nggak penting itu kalau sudah punya experience. Untuk fresh graduate, biasanya filter pertama IPK.
Jadi kalau IPK-nya masih bisa diselamatkan, fokus di situ. Kalau sudah susah diselamatkan, fokus di tambal di hal-hal yang lain, kayak side projects, portfolio dan sebagainya. Nah, gimana caranya biar nggak kewalahan? Eh, Susah untuk jawab karena aku nggak tahu jadwalnya Mas Jordan kayak gimana. Hmm, tapi yang aku lakukan dulu biasanya adalah mengurangi hal-hal yang nggak penting. Untung aku dulu satu tidak suka main game. Jadi banyak buat saya banyak waktu untuk explore hal yang baru. Jadi pertama nyelesain kuliah, fokus pada kuliah. Waktu sisa kita bisa pakai untuk explore teknologi. Kalau aku dulu biasanya fokuskan satu untuk sesuatu yang pengen saya kuasai banget. Terus juga spend waktu sedikit, misal 15 menit, 10 menit untuk baca-baca hal-hal baru yang pengen kita tahu tapi belum pengen saya pelajari. Jadi kalau bisa dibikin kayak timeline, mana yang harus bisa dikuasai dalam waktu cepat, 1 tahun, 2 tahun, yang 2 tahun mungkin cuma kalau yang pengen kita pelajari cepat dalam 1 tahun itu kita prioritaskan untuk pelajari di waktu luang kita. Kalau ini bukan priority, misal 2 tahun, 3 tahun lagi, mungkin hanya sekedar cukup tahu aja, baca-baca aja. Tapi ya memang ya kembali ke gimana jadwalnya Mas Jordan. Iya, poin satu, kuliah penting, nilai penting. Kalau masih bisa diselamatkan, selamatkan itu dulu. Oke, Jordan. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, Jordan? Aman Kak. Cukup, terima kasih atas jawabannya Kak. Oke, tadi Sama ada Resan mau nanya tapi nggak bisa Resan. Boleh Resan langsung on mic aja. Boleh Kak, apa suara saya Oke, terdengar? oke terdengar. Oke, oke. Perkenalkan Kak Yosi, aku Resanso dari S1 Informatika dan aku sekelas sama Jordan yang tadi. hmm, Nah, tadi Kak Yosi itu sempat mention kalau perusahaan itu lebih prefer buat nge-invest ke senior developer dibanding junior developer. Nah, aku tuh entah aku yang kurang explore atau gimana, aku masih sulit identifikasi atau mengkategorikan seseorang ke dalam senior developer itu dia harus bisa apa aja biar dikatain dia itu senior developer, dan apakah di era sekarang di era AI standar buat jadi senior developer itu menurun karena beberapa pekerjaan yang biasa dikerjakan senior developer sebelumnya sebelum ada AI mungkin sekarang udah banyak bisa dikerjakan sama junior developer maupun orang yang masih awam gitu. Mungkin itu pertanyaan dariku Kak. oke, ini bagus. Ya. Dulu sebelum AI merajalela, senior itu yang satu pasti jago skillnya, technical skill, dan juga soft skillnya, entah komunikasi, ownership, sistem desain dan sebagainya. Terus sekarang di era AI, eh, kejagoan teknikal ini bisa kita delegasikan ke AI. Jadi untuk junior sudah di-expect untuk jago secara skill karena ada AI. Tapi standar untuk jadi senior bakal lebih tinggi. Jadi harus lebih jago lagi untuk sisi soft skillnya, komunikasi, presentation, ownership, eh, dan sebagainya. Jadi apa ya? Dan juga sistem desain. Ini kalau mau bahas senior ini sebenarnya lebih ribet lagi karena eh, company itu standar seniornya beda-beda. Ada yang cukup 3 tahun pengalaman bisa senior, ada yang 10 tahun baru senior, dan ekspektasi level untuk senior beda-beda. Tapi intinya yang aku lihat senior itu pasti punya itu tadi kemampuan sistem desain yang bagus, punya ownership, punya kemampuan untuk presentasi, communication, punya kemampuan pokoknya di soft skillnya lebih kuat dari cuma sekedar technical skill. Nggak tahu itu menjawab atau enggak. Oke, Resan terjawab nggak Resan?
Lumayan terjawab sih Iya, Kak. ya intinya intinya eh, maksud Mas Tani itu kalau emang senior itu bukan hanya hard skill ya Mas ya, tapi banyak Hmm. banget skill yang harus dikuasai. Itu. Ya kayak judgement AI-nya, Iya. pengetahuan ke bisnisnya, nggak cuma teknikalnya, itu lebih banyak gitu. Oke. 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 eh, Berikutnya sambil nunggu ada yang raise hand lagi, mungkin ada pertanyaan melalui kolom chat nih Mas Tani. Yang pertama, Mas, dalam perjalanan karirnya apa pengaruh orang dalam cukup signifikan? Lalu dalam apply kerjaan, apakah biasanya langsung apply atau connect dengan orang internal dulu via LinkedIn dan lain-lainnya? Dari Hasnat Pengaruh nih, orang Mas. dalam, oke, terima Mhm. kasih Hasnat. Pengaruh orang dalam, eh, baru satu kali aku ada bantuan orang dalam. Jadi waktu di nggak terlalu signifikan pengaruh orang dalam karirku. Oke, ini konteksnya dalam karirku, dalam perjalanan karir. Baru pertama kali ada orang dalam yang membantu waktu aku pindah dari Delta Trade ke Velocity. Itu kebetulan ex team leadku di Delta Trade resign terus pindah ke Velocity. Waktu aku interview ke Velocity, aku ngomong kalau ex tech leadku di sana. Jadi hiring manajernya minta reference, dia interview ex tech leadku yang udah di situ, gimana aku ini orangnya enak diajak kerja atau enggak. Dari situ aku ada ya bantuan seperti itu. Tapi di era sekarang, hmm, aku rasa bantuan orang dalam ini cukup penting karena eh, company itu lebih prefer nge-hire orang yang terbukti bisa kerja dengan misal employee yang sudah bekerja di situ. Misal aku punya teman kerja, aku tahu ini orang kerjanya baik. Aku akan lebih prefer untuk bekerja lagi dengan orang itu daripada nge-hire orang baru yang mungkin jago, tapi belum tentu bisa kerja sama dengan aku, dengan timku seperti itu. Jadi kalau bisa kerja dengan jalur referral itu ya lebih cepat bakal menguntungkan. Company lebih prefer itu. Kayak mungkin study case-nya di tempatku sekarang di Microsoft, pertama itu lowongan biasanya dibuka untuk internal. Ini karena Microsoft Software Engineer banyak sekali, jadi ada internal portal. Jadi company employee dari tim lain bisa apply dari tim A bisa pindah ke tim B. Nah, biasanya kalau nggak dapat internal, baru bisa di grup suruh employee untuk nyari referral orang yang mereka tahu dan sebagainya. Terus baru di jobnya di kalau nggak dapat baru nge-hire orang luar. Biasanya seperti itu. Terus lalu dalam apply kerjaan, apakah biasanya langsung apply atau connect dengan orang internal dulu via LinkedIn? Untuk case aku, kebanyakan di kontak sama headhunter. Jadi aku di reach out duluan. Jadi kebanyakan dalam caseku aku nggak apply tapi di reach out oleh recruiter. Setelah itu proses interview dan segala macam. Jadi oke. Jadi nggak apply atau kecuali waktu aku pindah dari Malaysia ke Czech Republic itu aku apply dulu. Atau sama kerjaan pertama itu aku apply dulu. Dan juga waktu pindah dari Indonesia ke Malaysia itu aku apply dulu. Sisanya kalau di dalam Malaysia atau di dalam Czech Republic itu biasanya uh, semuanya itu karena di reach out sama recruiter lebih dahulu. Jadi aku nggak connect dengan orang internal dulu via LinkedIn. Tapi cara connect dengan orang internal via LinkedIn itu juga membantu. Kita bisa connect ke manager atau recruiter di sana terus memperkenalkan, mempromosikan diri kita. Itu juga penting karena apa? Karena sekarang itu tadi persaingannya lebih keras, lebih banyak orang perlu kerjaan, lebih banyak orang kena layoff, jadi persaingannya lebih keras. Kalau kita bisa nge out duluan, kita apa ya istilahnya jemput bola duluan, itu bakal menguntungkan. Oke, Hasnat, apakah sudah terjawab nih? Tapi benar banget tuh kata Mas Tani tadi ya. Perjalanan karir pengaruh orang dalam cukup signifikan apa enggak? Pengaruh banget sih ya Mas ya. Nah, Mas Tani ini teman-teman info juga Mas Tani ini adalah mentor di Telu Karir Badi ya Mas ya. Nah, Telu Karir Ya, Badi itu program kita nih dari CDC buat teman-teman nanti kalau di angkatan udah masuk tahun keempat ya.
di akhir perkuliahan nanti kita ada Telo Karir Badi di mana mentornya itu alumni. Nah, salah satunya Mas Tane. Nah, alumni ini adalah orang dalam kalian juga gitu nantinya. Kayak Mas Tane nih biasanya kan ngasih info nih Ya, kalau masuk ke Microsoft nanti gimana caranya, apply-nya seperti apa yang harus disiapin. Nah, makanya teman-teman kalau ada alumni-alumni gini, teman-teman tuh jangan disia-siain ya. Tanya sebanyak-banyaknya, apalagi selinier nih informatika juga. Jadi udah kuliah tuh nyiapin apa, kita harus ngapain gitu. Nah, sama tadi LinkedIn juga penting ya Mas ya. yap. Makanya profil LinkedIn-nya dilengkapin ya teman-teman ya. Buat nanti teman-teman persiapan kerja. Nah, pertanyaan berikutnya nih Mas di kolom chat ada dari Galang Hmm. Samudra. Halo Kak, saya ingin bertanya mengenai internship di Microsoft atau company tech lainnya seperti Google. Apakah menyediakan lowongan Kak bagi mahasiswa Indonesia dan apa yang harus saya persiapkan saat ini? Oke, Hmm. aku nggak tahu. Tapi biasanya kalau misalnya Microsoft di Europe atau di US, itu internship ada, tapi untuk eh, mahasiswa yang boleh bekerja di situ. Mereka biasanya nggak menyediakan visa untuk intern, kecuali eh, kecuali kalau kalian menang misal Olimpiade apa komputer, Olimpiade programming itu mungkin bisa disediakan visa untuk internship di sana. Tapi bisa juga misal apa coba internship di Microsoft atau Google yang ada di Indonesia. Meskipun mereka nggak develop produk, tapi saya yakin kalian bakal belajar banyak di situ karena nanti mungkin bisa apa kalian belajar lebih dalam tentang cloud karena kan mereka pasti ngejual cloud untuk company di Indonesia dan sebagainya. Dan apa yang harus saya persiapkan saat ini, eh, aku nggak tahu sekarang Mas Galang ini kondisinya seperti apa, eh, skillnya seperti apa yang sudah dikuasai, apa yang belum. Tapi salah satu cara untuk mengetahui apa yang harus dipersiapkan adalah dengan mencari lowongan yang kita tuju. Misal search aja di LinkedIn atau dimanapun lowongan internship company yang kita inginkan. Dari situ kan biasanya ada requirement. Bisa misal Python, Go, bisa PostgreSQL. Nah, dari list requirement di situ, masnya bisa map. Oh, aku udah bisa ini, aku belum bisa ini. Aku yang ini masih B aja, belum punya portfolio. Nah, dari situ masnya bisa identify gap. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu sudah jelas gitu apa yang perlu dipersiapkan. Jadi aku nggak bisa jawab spesifik karena aku nggak tahu sekarang kemampuannya Mas dalam seperti apa. Dan pasti kemampuan berbahasa dan komunikasi itu yang paling penting. Yap, betul banget tuh kata Mas Tani tadi ya. Di balik skill hard skillnya ya soft skillnya juga kayak berkomunikasi, presentasi gitu ya Mas ya. Yap. Karena karena info juga nih teman-teman ya, banyak kan mahasiswa kita Telkom University itu kalau internship tuh terkenal pinter-pinter teman-teman. Tapi ketika disuruh presentasi sama suruh ngomong tuh nggak bisa Mas. Jadi Ya, ya. skillnya pinter, hasil di atas kertas tuh bagus semuanya, Ya, coding segala macamnya bagus, tapi pas disuruh presentasi mereka nggak bisa. Nah jadi penting ya teman-teman ya. Nah, ya, ya. eh, ini juga ada yang lesen, tapi saya baca dulu ya. Andi Saputra udah nanya duluan tadi. Ini ada Andi Saputra, Mas, dari F47. Halo Kak, saya ingin bertanya menurut Kakak karir pet yang sangat menjanjikan di masa depan ini apa ya Kak? Apakah masih eh apa ini? Atau ada bidang yang lebih hot untuk masa depan nantinya dan bagaimana Microsoft sudah bergerak ke arah sana? Oke. Karir path yang sangat menjadikan di masa depan ini apa ya? Apakah masih AI? Aku nggak tahu. Aku pun masih meraba-raba nanti ke depannya gimana. Sama-sama bingung kita. Tapi yang pasti jangan lupakan fundamental. Kayak yang tadi, algoritma pemrograman, komunikasi, operating system, database. Kalau kalian kuasai fundamental ini, ya mungkin dibawa kemana aja masih oke nanti. Eh, apakah masih AI? Ya aku nggak tahu. Tapi AI nanti bakal jadi hal yang standar, yang biasa. Kayak digital transformation. Awalnya kan dari manual ke digital. Sekarang digitalnya dari standar, terus dan AI transformation. Nah nanti kedepannya AI itu bakal jadi hal yang B aja. Terus
Atau ada bidang yang lebih hot untuk masa depan? Oke, eh, bidang lebih hot kalau apa ya, ngembangin model mungkin masih hot, fokus ke AI yang ke arah sainsnya, bukan cuma ke arah apa ya, pengguna produk AI, tapi ke arah AI development-nya. Atau mungkin ada nggak tahu di kuliah ada mata kuliah pilihannya atau enggak. Ini quantum computing. Ini beberapa company masih sedang research di area situ. Microsoft juga. Microsoft punya tahun lalu rilis platform quantum computing pertama. Jadi kebanyakan company sekarang ini di dunia uh, quantum computing ini masih ribet ngurusin apa ya, error correctionnya. Nanti bisa dicari tahu sendiri apa itu quantum computing dan sebagainya. Bisa riset sendiri. Tapi ini kayaknya nanti bakal jadi hot. Tapi nggak tahu ya. Itu perasaan aja. Karena aku sendiri aku sedang belajar itu. Jadi di Microsoft ada study group quantum computing, aku join di situ. Tapi emang susah untuk dipahami. Oke, oke Mas, itu ya Andi ya. Nah, berikut ini ada yang resen nih Mas, ada Alexandra Yohana. Mungkin Alexandra Yohana mau nanya, Oke, boleh. terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih juga kepada Kak Tane yang sudah memberikan materi yang sangat baik. Aku mau nanya Kak, jadi aku tuh udah membayangkan ke depannya tuh aku mau ngambil karir path seperti apa. Nah, di bayangan aku karena aku punya skill komunikasi yang cukup baik, aku juga paham di tech-nya, jadi aku pengen jadi PM atau PO gitu. Nah, menurut Kakak buat internship yang kedepannya bisa menjanjikan supaya menjadi PM atau PO tuh kira-kira mendingan ngambil kayak role seperti business analyst atau product intern atau emang langsung menjurus aja kayak misalnya intern buat jadi PO gitu atau PM. Cuman kan setelah aku cari-cari buat intern jadi PM atau PO tuh pasti butuh experience kayak berapa tahun experience kayak gitu. Kalau misalnya kita mahasiswa kan belum ada tuh experience kayak gitu Kak. Nah, kira-kira ada saran nggak Kak supaya nanti ngambil internshipnya tuh kalau misalnya karir PT pengen jadi PM atau PO tuh gimana gitu Kak. Terima kasih. PM itu product manager atau project manager? Product owner, product eh manager. Atau apa? Product manager, project manager atau product owner PO-nya. Hmm, Oke. Aku nggak tahu jawabannya karena aku bukan itu. Tapi yang aku lihat, ada beberapa teman yang sekarang menjadi PO atau PM, itu dulu mulainya dari software engineering. Terus aku juga pernah dapat PO atau PM, fresh grade, langsung jadi PO atau PM, junior atau associate. Gitu. Nah, pengalamanku, eh, orang PO atau PM yang berangkat dari software engineering, ngoding dulu di awal karirnya itu biasanya lebih jago dan lebih enak untuk diajak kerjasama dibanding dengan yang kalau fresh grade apa langsung terjun ke POPM. Tapi eh, kalau terjun dari software engineering, kadang ada kecenderungan kemampuan eh, pemahaman bisnisnya kurang. Nah, jadi untuk Yohana nggak ada jawaban pasti. Aku nggak tahu. Terus terang nggak tahu harus ngambil intern yang mana. Saranku kalau ada intern yang ada lowongan untuk PO atau PM langsung, boleh dicoba. Kalau nggak ada, boleh main ke ambil software engineering yang ngerjain produk, bukan yang semacam consulting. Terus nanti waktu intern, meskipun software engineering, banyak-banyak tanya tentang sisi bisnisnya. Jadi kalau misalnya dapat kerjaan, nggak cuma ngoding, kerjain, selesai, beres. Tapi harus tahu ini nanti user pakainya gimana, gimana user pakai produk ini, kenapa user butuh produk ini, terus tahu matrix, gimana menilai apakah produk yang kita deliver ini sukses atau enggak, dan sebagainya. Pelajari arah bisnisnya juga, nggak cuma sisi teknikalnya. Tapi mungkin nanti bakal kewalahan di sisi teknikal. Tapi ya kalau dapatnya software engineering, ngoding dulu, jangan lupa pelajarin atau tanya hal-hal seperti itu. Nanti kalau misal company
apa manajer atau team lead tahu kalau kamu interest di bidang itu dan terus kamu ada kemampuan di bidang itu, biasanya mereka kalau ada opportunity atau posisi baru untuk membutuhkan QA atau PM, nanti Johanna yang akan di apa ya, yang di pikiran mereka, oh Johanna tuh dia orangnya senang hal-hal seperti ini dan juga tahu hal-hal seperti ini, care buat bisnis dan sebagainya, mungkin bisa ditarik ke situ. Mungkin Oke. Oke seperti itu. Kak, terima Maaf tidak kasih. menjawab. Yuk. Yuk. Oke, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi nggak di kolom chat atau raise hand? Atau mungkin sudah cukup ya. Nanti kalau teman-teman masih penasaran atau masih banyak mau nanya tapi belum kepikiran sekarang nih, gitu ya. Nanti boleh di LinkedIn-nya Mas Tani aja ya Mas ya. Oh ya Nah, siap, ini ada boleh. kasih. Nah, tuh. Nah, boleh nanti teman-teman di capture ya nanti ke LinkedIn-nya Mas Tani aja. Boleh dilihat juga tuh bagaimana Ya. cara penulisan profil LinkedIn segala macamnya Mas Tani itu sampai bisa dipanggil oleh recruiter kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Mungkin akhir kata nih teman-teman, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Tani Yoroshi nih atas waktu dan ilmunya hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Alumni Bikots hari ini nih. Semuanya alhamdulillah aktif ya, pertanyaannya juga keren-keren banget. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi langkah awal buat teman-teman semua menuju kontribusi yang lebih besar di masa depan ya. Mungkin nanti setelah lulus ada yang ketemu Mas Tani, Mas ini saya yang dulu pernah ikut kegiatan Alumni Coach Mas Tani ini sekarang saya udah bisa menjadi senior software engineer juga nih gitu. Nah dan informasikan juga nih buat teman-teman mahasiswa ya untuk Mas Tani, punten aku boleh mau nge-share ini Mas. eh Apa namanya mengisi link presensi dan feedback buat teman-teman. Mas Tani boleh end share Mas di stop share. Oke, stop Mm-mm. share. Oke. Oke. Ya, teman-teman boleh mengisi link presensi dan feedback ya, udah di share, Mbak. Mm. Nah, yang kami tampilkan pada layar Zoom sama ada di kolom chat ya, teman-teman. Nanti diisi dua-duanya, di presensi dan juga feedback, teman-teman. eh dan ini nanti formnya akan dibuka sampai jam 13.00 ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang lewat dari jam 13.00, itu sudah tidak bisa lagi mengisi formnya dan sudah tidak diterima ya, teman-teman ya. Ini info dari dosen teman-teman semua. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Tani. Saya selaku pemandu acara hari ini mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan ini. Kalau gitu saya tutup aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Teman-teman boleh leave Zoom, di capture dulu ininya presensi sama barcode feedbacknya. Boleh Zoom.